Jadi inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat cuka untuk sushi atau sushi vinegar. Bahan pertama yang kita perlukan adalah rice vinegar atau cuka beras. Yang kedua adalah gula. Di sini ada garam dan kombu ataupun rumput laut. Pertama-tama kita masukkan setengah liter rice vinegar atau cuka beras. Dan 10 ounces gula kita campurkan langsung. Dan 1 ounce garam. Tinggal kita aduk sampai larut. Apabila sudah larut, teman-teman tinggal masukkan kombunya sebanyak ini ke dalam cukanya. Teman-teman bisa jadikan 4 bagian atau bagian-bagian kecilnya. Tinggal campur semua sampai rata, sampai benar-benar tercampur gula dan garamnya. Apabila sudah larut, teman-teman bisa menyimpannya di dalam cooler ataupun kulkas. Untuk tips lainnya, teman-teman bisa memberikan sedikit lemon ataupun jeruk dengan 1 piece atau slice ke dalam cukanya, tinggal dicampur saja untuk memberikan sedikit rasa yang berbeda. Jadi seperti itulah. Untuk membuat nasi sushi, beras sangatlah penting karena biasanya beras yang digunakan untuk nasi sushi mempunyai bentuk short atau medium grain, yang artinya short itu adalah beras yang pendek-pendek ataupun yang medium bisa digunakan untuk sushi. Jadi ini adalah contoh beras yang saya gunakan untuk membuat sushi. Jadi grade-nya di sini adalah medium grain, yang artinya bentuknya itu nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Dan bisa juga digunakan menggunakan yang short grain ataupun yang bentuknya pendek. Jadi yang diperlukan adalah setengah liter beras susinya, ataupun kurang lebih 16 ounces. Pakai setengah liter. Tinggal kita cuci saja berasnya sebanyak 3 atau 4 kali. Mari kita cuci.
Jadi untuk membilas berasnya kita bilas sebanyak 3 kali sampai benar-benar bersih. Bisa dibilas 3 ataupun 4 kali. Tapi saya akan membilasnya 3 kali saja, itu sudah cukup. Saya rasa sudah cukup. Untuk setengah liter beras kita gunakan dengan setengah liter air, jadi sama dengan ukuran berasnya. Ya, saya kira sudah cukup. Dan tinggal kita masukkan ke rice cooker. Setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rice cookernya. Kita ratakan dulu berasnya. Kita nyalakan. Kita tunggu sampai sekitar 15 atau 20 menit untuk matang. Setelah 20 menit kurang lebih, tinggal kita angkat nasinya. Untuk setengah liter beras kita pakai 4 ounces cuka. Ini satu ukuran ini 2 ounces, jadi saya perlu 2 cup untuk 4 ounces. Nah, kita campur, kita aduk rata. Usahakan jangan menekan nasinya seperti ini, agar nasinya tidak terlalu lembek. Jadi kita ratakan semuanya sampai rata. Ya, setelah sudah rata tinggal kita pindahkan ke tempat lain. Untuk proses pendinginannya kita tinggal pindahkan ke wadah lainnya. Setelah seperti ini kita bisa tunggu sampai 15 menit untuk siap pakai. Ya, sudah selesai. Silakan mencoba di rumah. Saya memiliki bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat sushi. Di sini bahan-bahannya lengkap. Bahan dasarnya sudah pasti nasi sushi. Ini sudah saya masak sekitar beberapa menit yang lalu, tinggal siap pakai. Kemudian ketimun, crab stick,
atau kepiting atau kani yang imitasi alpukat, udang goreng tepung, dan ubi goreng atau shrimp tempura, sosis, semangkuk air, seaweed nori, wijen atau toasted sesame seed, pisau, sarung tangan plastik, dan handuk basah. Mari kita mulai. Pertama-tama saya harus menggunakan sarung tangan plastik agar tidak lengket. Kemudian ambil beberapa susi nasi. Nasi susinya seperti ini, sekitar 200 sampai 80 sampai 100 gram. Taruh di atas bagian norinya di ujung, kemudian tinggal ditarik seperti ini. Apabila sudah rata, tinggal tarik ke bawah sampai nasinya menutupi semua bagian nori. Kemudian taburkan wijen di atas nasi susinya. Dan dibalik norinya. Untuk sushi yang pertama saya akan membuat California roll, karena ini adalah sushi yang sangat basic. Bahan-bahan yang saya pakai adalah crab stick, 2 buah crab stick, taruh di atasnya. Teman-teman ingat, kalau ingin membuat sushi, usahakan bahan-bahan susinya ditaruh di bagian paling bawah, jangan di tengah ataupun di atas, karena untuk mempermudah teman-teman menggulung nasi susinya seperti ini. Dan bahan yang kedua yaitu alpukat. Saya akan memotongnya menjadi 4 bagian. Dan kita potong kembali. Mungkin ini terlalu besar, jadi saya akan memotongnya menjadi 3. Seperti ini. Dan bahan selanjutnya adalah ketimun. Ketimunnya kita usahakan sesuai dengan ukuran norinya seperti ini. Jadi teman-teman bisa potong. Ya. Dan tinggal kita kupas kulitnya. Saya ingin menunjukkan basicnya saja untuk mengupas ketimunnya, karena pada dasarnya untuk mengupas timun mempunyai beberapa cara, dan ini saya akan menggunakan cara yang lebih mudah. Tinggal kita bagi jadi 2 bagian. Di sini biji dari ketimun kita buang saja ya. Kita potong menjadi 4 bagian lagi. Dari 1 bagian ini kita pakai untuk
bahan California roll. Taruh di atasnya, tinggal kita gulung. Untuk cara menggulungnya, letakkan ibu jari di bawah nasi sushi seperti ini, dan jari-jari yang lainnya menahan bagian bahan-bahan sushi seperti ini. Tinggal kita gulung semua sampai rata seperti ini. Saya lupa untuk memperkenalkan alatnya untuk bahan-bahan yang diperlukan. Jadi ini adalah bambu mat, alat untuk menggulung sushi. Jadi apabila California roll susinya sudah jadi seperti ini, tinggal kita tekan susinya, dan jangan tekan terlalu keras. Dimulai dari bagian atas dan kita rapihkan, kita tekan sedikit. Di sisi ujungnya kita ratakan dan masukkan semua bahannya ke dalam sushi agar rata. Sama di bagian sini juga. Setelah itu kita pastikan bahwa susinya rata dan rapih. Apabila sudah seperti ini, tinggal kita potong menjadi 6 atau 8 bagian tergantung selera dari teman-teman. Di sini saya akan memotong 6 bagian. Pertama-tama masukkan dulu pisaunya ke dalam air agar tidak lengket saat dipotong. Jadi saya akan memulai dari bagian tengah sushi. Dimulai dari bawah pisau, bawah ujung pisau, kemudian ditarik ke bawah dan didorong ke depan seperti ini. Jadi 2 kali potong saja cukup. Jangan sampai menggesek-gesek pisau atau seperti gergaji, mungkin akan merusak susinya. Setelah sudah menjadi 2 bagian, saya ratakan lagi kembali seperti ini. Dan saya akan potong 2 kali lagi untuk menjadi 6 bagian sushi. Seperti ini. Ya. Sushi yang pertama sudah selesai. Nanti saya akan susun kembali. Oke, untuk sushi yang kedua saya akan membuat sweet potato roll atau ubi goreng yang kita buat untuk menjadi sushi. Sama, kita ambil nasi susinya sebanyak 80 atau 100 gram seperti ini, dan kita taruh di atas nori. Saya lupa menjelaskan bahwa untuk membuat sushi kita taruh norinya di bagian paling kasar. Karena nori memiliki 2 bagian atau 2 sisi, yang satu sisi halus dan satu sisi kasar. Untuk membuat sushi kita taruh nasinya di atas bagian yang paling kasar. Kita mulai dari ujung seperti ini, tinggal kita tarik lagi. Saya rasa kurang sedikit, tinggal tambahin dikit. Oke, tinggal kita tarik nasinya ke bawah lagi 2 kali, mungkin sudah cukup. Tinggal kita ratakan lagi semua nasinya agar menutupi norinya. Kemudian kita taburkan dengan wijen di atas nasinya. Kita balik lagi norinya. Untuk membuat sweet potato roll, bahannya sangat simpel karena kita hanya menggunakan ubi goreng yang akan kita gulung. 2 atau 3 cukup, tapi karena ubi gorengnya besar, saya menggunakan 2 cukup. Cara menggulungnya sama, ibu jari di bawah nasi dan jari-jari yang lainnya menahan bahan sushi seperti ini, dan kita
putar, kita gulung dan jadi. Setelah itu tinggal kita press dengan nori, maksud saya dengan makisu atau bambu mat, perlahan. Kemudian ratakan bagian pinggirnya. Seperti ini. Dan saya akan memotongnya menjadi 6 bagian lagi. Taruh pisaunya di bawah di dalam air sampai menetes, dan saya akan memulai memotongnya dengan bagian tengah sushi. Kemudian saya menjadikan 2 lagi dirata, tinggal dipotong 2 kali lagi untuk menjadi 6 bagian. Ya. Sweet potato roll sudah jadi. Oke, sushi yang selanjutnya saya akan membuat sedikit berbeda, karena ini saya membuatnya dengan bahan-bahan mangkok. Nah, jadi bahan-bahannya adalah saya memakai crab meat. Kita pakai beberapa bahan nanti. Jadi saya akan memasukkan beberapa crab stick di sini. Nanti tinggal saya hancurkan saja. Oke, mungkin 6 atau terserah teman-teman mau berapa. Jadi saya di sini akan menggunakan 6 crab stick. Saya potong menjadi beberapa bagian sampai kecil. Saya masukkan dalam mangkok. Ini ya. Tinggal saya campur dengan spicy mayonnaise di atasnya. Untuk bagian akhirnya topping saya taruh dulu di samping. Oke, untuk roll-rollannya sangat simpel. Seperti biasa, ambil nasinya sebanyak 80 atau 100 gram, taruh di atas nori. Tarik lagi. Tinggal taburkan lagi wijen di atas nasinya. Kita putar balik. Untuk bahannya saya akan memakai dengan sosis. Mungkin ini tidak cukup, jadi akan saya bagi menjadi 2 bagian. Cukup. Sosis dan ketimun. Sudah cukup segini. Ya. Ketimun dan sosis tinggal kita gulung. Press dengan makisu, tekan secara perlahan dan jangan maaf.
sudah selesai, tinggal kita potong menjadi 6 bagian kembali. Dimulai dari tengah, kemudian ratakan lagi, kita potong 2 kali lagi dan jadi 6 bagian. Sudah jadi. Untuk sushi selanjutnya saya akan membuat maki roll. Maki roll artinya adalah sushi roll. Itu maki itu artinya gulungan. Karena saya sebut maki ini karena memakai hanya satu bahan. Contohnya nanti crab stick saya gulung menjadi satu bahan. Maksud saya jadi bahannya cuma crab stick saja, nanti nasinya di dalam dan norinya di bagian luar. Jadi pertama-tama ambil nasi susinya banyak 80 atau 100, kita ambil. Nah, untuk menggulungnya agak sedikit berbeda karena ini hanya memakai satu bahan. Saya taruh nasinya di bagian ujung, tapi saya sisakan sedikit nori untuk merekatkan gulungannya nanti. Jadi seperti ini, ditarik nasinya, kemudian ratakan sampai menutupi bagian bawah norinya. Tinggal ditaburkan dengan wijen. Nah, untuk bagian atasnya kita beri sedikit nasi untuk perekat. Jadi seperti ini. Ya. Kita ambil makisunya. Kita taruh di atas makisu norinya dan sisakan beberapa inci atau 2 jari dari bawah atas, dan maksudnya dari bawah sampai norinya. Kemudian saya memakai 2 crab stick. Ini taruh di bagian bawahnya. Nah, cara menggulungnya sama seperti menggulung sushi roll pada umumnya, tapi di sini teman-teman harus memakai makisu. Taruh kedua ibu jari di bawah makisu seperti ini, dan bagian jari-jari lainnya menahan bahan susinya agar tidak berubah posisinya seperti ini. Setelah sudah satu gulungan, pindahkan jari tengah, tangan kanan dan tekan seperti ini. Setelah sudah ditekan, tarik lagi makisunya seperti ini, tarik lagi dan ditekan lagi, diratakan. Setelah itu tarik kembali, ratakan lagi, dan selesai sampai menutupi semua bagian crab sticknya. Setelah itu tinggal kita bentuk agar menjadi lebih indah lagi. Kita bentuk menjadi seperti kotak dan pastikan norinya tidak lepas. Nah, saya akan memotongnya menjadi 6 bagian lagi, dimulai dari tengah. Apabila teman-teman merasa bagian luarnya agak sedikit berlebih, teman-teman bisa memotong ujungnya agar lebih bagus dan dibuang sisanya. Kemudian potong menjadi 6 bagian.
Untuk susi berikutnya saya akan, oh ya, yang tadi namanya kanimaki. Untuk berikutnya saya akan menggunakan cucumber atau ketimun yang yang bisa disebut dengan kappamaki karena bahannya adalah dengan ketimun saja. Tekniknya sama seperti tadi, seperti kanimaki. Tarik, sisakan bagian atasnya, taburkan dengan wijen, taruh di atas makisu, dan sisakan 2 jari dari bawah. Ratakan bagian sisi-sisi yang kosong ini, dan saya pakai ketimun untuk gulungannya. Saya ambil bagian yang paling besar. Ya, ini sudah cukup. Kemudian tinggal kita gulung. Tekniknya sama, ibu jari di bawah makisu dan jari-jari yang lain menahan susinya, maksud saya bahannya. Ditarik satu gulungan, kemudian dirapikan dengan jari-jari. Tarik lagi makisunya, jari-jarinya menekan lagi, tarik lagi, ditarik menggunakan tangan kiri dan sampai selesai seperti ini. Setelah sudah selesai, tinggal kita rapikan lagi, kita bentuk susinya dan rapikan bagian-bagian pinggirnya. Nah, tinggal kita potong jadi bagian. Kita buang pinggirnya rapi. Jadi kappamaki. Oke, saya akan membuat makironya satu lagi dengan memakai alpukat. Ambil nasinya, taruh di atas nori dan sisakan beberapa tempat untuk perekatnya. Kita tarik dan ratakan di bagian atas untuk perekatnya. Taburkan wijen, taruh di atas makisu, sisakan beberapa jari, 2 jari dan ambil alpukat. Kita potong jadi 2 bagian, kita ambil yang bagian besarnya. Karena ini terlalu kecil, saya akan ambil bagian dalamnya. Kita samakan ukurannya. Jadi tinggal taruh di atasnya. Seperti biasa, ibu jari di bawah makisu dan jari-jari yang lainnya menahan alpukat. Kita tarik, gulung, tahan dengan tangan kanan, ditekan, kemudian tangan kiri membantu, tekan lagi, tangan kiri menarik makisu dan putar lagi, tekan lagi, ditarik lagi dan selesai menjadi satu gulungan. Kita rapikan lagi susinya agar tambah rapi seperti ini. Saya akan memotong menjadi 6 bagian lagi, dimulai dari tengah. Ini
sushi sudah selesai. Oke, sekarang saya akan membuat sushi spesialnya. Kali ini saya akan memakai shrimp tempura atau udang goreng tepung untuk sushi spesial. Jadi untuk sushi spesial saya akan memakai nasi yang sedikit banyak agar lebih tebal dan lebih cantik untuk yang nanti. Kita taruh di ujung nori di atasnya dan kita tarik. Usahakan jangan terlalu keras menarik atau menekan susinya agar tidak terlalu lembek nasinya saat menempel di nori. Jadi sudah memenuhi nori, tinggal kita taburi dengan wijen seperlunya. Kita putar lagi. Untuk sushi spesial shrimp tempura roll ini saya akan memakai bahan sederhana karena bahannya hanya ketimun dan shrimp tempura atau udang goreng tepung. Tinggal taruh di atasnya seperti ini dan kita gulung. Teknik menggulungnya sama seperti yang sushi pertama. Untuk toppingnya saya akan memakai kani. Jadi saya akan memerlukan 3 kani di sini. Ini saya sejajarkan ketiga-tiganya. Tinggal saya pisahkan semua bagian daging-daging kaninya agar membentuk panjang sesuai dengan ukuran susinya. Jadi fungsi dari kani ini akan menutupi bagian atas shrimp tempura roll ini. Jadi seperti ini. Apabila sudah rata, tinggal kita tarik dan ambil pakai pisau dari bagian samping. Kita tahan dengan jari-jarinya dengan tangan maksud saya seperti ini. Tinggal kita pindahkan ke atas sushi seperti ini. Terlihat cantik bukan? Kita ratakan. Nah, apabila sudah jadi seperti ini, saya akan memerlukan plastik wrap untuk memotongnya karena saat menggulung dengan topping di atas sushi itu tidak mungkin kita mengepres karena akan lengket semua bahan-bahannya dan susah untuk memotongnya. Jadi saya akan memakai plastik wrap. Ya, tinggal tutupi di atasnya. Apabila plastik wrap sudah menutupi di atasnya, saya akan menggunakan makisu yang tanpa plastik wrap karena apabila saya mau mengepres dengan plastik wrap akan menempel satu sama lain. Jadi yang tanpa plastik wrap tinggal saya press, jangan terlalu menekan keras. Kita rapikan bagian ujungnya. Saat sudah selesai, nah untuk memotong sushi spesial saya akan memotong menjadi 8 bagian. Saya mulai dari tengah seperti ini, dimulai dari bawah ujung pisau, kemudian ditarik pertama. Setelah sudah selesai tinggal tarik ke depan seperti ini. Jadi tidak merusak susinya. Di bagian 2 bagian ini kita ambil lagi dengan bagian tengahnya. Ini bagian tengahnya dipotong lagi seperti ini. Kita memotong bagian tengahnya lagi menjadi total 8 bagian sushi ya. Apabila menurut teman-teman sudah potongannya rapi dan tidak acak-acakan, teman-teman bisa langsung
plating di atas di atas piring maksud saya. Tapi untuk memastikannya saya akan merapikan lagi. Saya press lagi dengan makisunya agar terlihat rapi. Sudah jadi seperti ini. Untuk platingnya nanti saya akan memperlihatkan. Sushi spesial yang terakhir, saya akan memakai sosis dan alpukat. Bahan yang sangat simpel, dan sosis saya pakai nanti isinya menggunakan dengan crab stick. Ambil nasinya lebih banyak lagi karena ini sushi spesial, sekitar 100 gram. Ini taruh di atas nori yang bagian kasarnya, di ujung kita tarik ke samping dan ratakan semua bagian nori dengan sushi nasinya hingga merata, dan kita taburkan dengan wijen di atasnya. Kita putar balik lagi. Sosis, jadi kita memakai sosis, kita potong menjadi 2 agar panjangnya sama dengan norinya. Ini. Dan bahan selanjutnya saya akan memakai dengan kani atau crab stick. Mungkin saya tambahkan sedikit dengan ketimun. Ya, tinggal kita gulung. Tekniknya selalu sama. Jadi untuk toppingnya saya akan memakai alpukat. Jadi alpukatnya akan saya potong menjadi 4 bagian. Hati-hati untuk memotong alpukat karena apabila meleset dengan bijinya, teman-teman akan memotong tangannya juga. Saya bagi. Kita ambil di bagian yang paling besar karena toppingnya akan memerlukan lebih banyak alpukat. Ya, saya akan bikinkan sedikit. Nah, untuk memotong alpukat, kita potong atau kita slice menjadi tipis-tipis dari ujung seperti ini. Mungkin tidak terlihat, mungkin jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan saja. Alpukatnya dipegang seperti ini dan posisi pisau seperti ini, di slice satu-satu. Mungkin memerlukan satu lagi. Ya, jadi tinggal kita ambil alpukatnya, taruh di atas susinya. Ya, topping dengan alpukat jadi, tinggal kita press dan kita potong. Selalu menggunakan plastik wrap. Kita press lagi, jangan terlalu keras. Tinggal dipotong menjadi 8 bagian, dimulai dari tengah
rapikan lagi dengan mengepres. Sushi spesial yang terakhir sudah jadi. Sekarang tinggal kita plating. Jadi semua piringnya, semua susinya sudah jadi, tinggal kita plating. Dimulai dari sini. Ini yang sosisnya. Sushi tergantung dengan teman-teman bagaimana bagusnya. Jadi ini California roll, ini sweet potato roll, ini kanimaki, ini kappa maki atau cute ketimun, ini avocado maki, ini yang sosis dengan ketimun. Untuk sosis dan ketimun saya akan memakai toppingnya dengan shredded crab stick atau crab stick yang tadi kita potong-potong menjadi bagian jadi kecil, kita taruh di atasnya. Mungkin ini saya bisa menyebutnya dengan volcano roll karena berbentuk dengan bentuknya seperti volcano. Tinggal kita beri dengan sausnya. Untuk sausnya saya akan memakai eel sauce dan spicy mayo di atas volcano roll. Untuk sweet potato roll saya akan memakai eel sauce karena ini gorengan sushi yang menggunakan gorengan, dan saya beri saus. Sebenarnya untuk sushi selalu diberi dengan wasabi dan jahe atau pickle ginger, karena saya hari ini tidak punya atau tidak bisa menyediakannya, jadi seperti ini. Sudah jadi, saya akan memplating 2 sushi spesialnya lagi. Ini yang shrimp tempura roll. Jadi teman-teman bagi menjadi 2 bagian, dipisah untuk menyusunnya, dipisah satu persatu seperti ini dan dirapikan. Kita lakukan hal yang sama di bagian samping sebelahnya, tinggal disatukan seperti ini. Jadi saya akan memakai sausnya menggunakan eel sauce dan spicy mayo juga.
Sudah jadi sosis spesial yang pertama. Dan sekarang tinggal yang kedua. Sama kita bagi menjadi dua bagian, dipisah. Toppingnya saya beri sedikit dengan crab meat di atasnya. Apabila tidak menggunakan crab meat ini pun tidak apa-apa, jadi saya hanya ingin menggunakan bahan yang ada karena ini masih ada tersisa, jadi saya pakai lagi. Teman-teman bisa menambahkan dengan cornflakes yang dihancurkan, tinggal ditaburkan di atasnya. Apabila ingin lebih renyah lagi, saya akan memberikan sausnya dengan spicy mayo. Ya, sudah jadi. Kita perlihatkan satu-satu.